Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya yaitu untuk kelas 12 IIS, yaitu mata pelajaran matematika wajib atau matematika umum. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembelajarannya yaitu mengenai kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Sebelumnya sudah kita pelajari yaitu kedudukan titik dan kedudukan garis. Yang nomor satunya kedudukan titik, yang keduanya kedudukan garis. Lanjut kita yang ketiga, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Berikutnya yang A-nya yaitu dua bidang berimpit. Ya, ini bisa kita lihat ya gambarnya. Coba kita lihat keterangannya. Semua titik pada bidang U juga terletak pada bidang V. Jadi yang kedua ini ada jadi bidang ini adalah mempunyai dua bidang yang saling berimpit, yaitu bidang U juga ini juga dan bidang V juga ini. Jadi semua titiknya adalah sama. Semua titik pada bidang U juga terletak pada bidang V. Ya, itu kalau berimpit. Berikutnya dua bidang sejajar. Bisa kita lihat nih ya. Ini ada bidang U, ini ada bidang V. Ya. Coba kita lihat keterangannya. Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai garis persekutuan, ya, karena dia tidak jauh berbeda ya. Ya. Garis K dan L, pada bidang U, ya ini pada bidang U ya, K dan L, dan garis M dan N, pada bidang V, ya pada bidang V, maka garis K sejajar dengan M, ya K ini sejajar dengan M, ya sama ya, sejajar. Dan garis L sejajar dengan N, ya garis L itu sejajar dengan N. Berikutnya bidang U dan V adalah sejajar, ini dinamakan adalah sejajar. Ya, kita lanjutkan yang C-nya, dua bidang yang berpotongan. Ini bisa kita lihat dua bidang ya. Yang ini bidang V, yang ini yang tegak ini adalah bidang U. Coba kita baca keterangannya. Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu mempunyai garis persekutuan. Bidang U dan V mempunyai satu garis persekutuan yaitu A dan B. Ini persekutuannya yaitu A dan B, ya. Garis persekutuan itu disebut dengan garis berpotongan bidang U dan bidang V. Ya, ini disebut garis perpotongannya, ya. Kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu contoh soalnya. Perhatikan gambar prisma, yaitu prisma A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Ini ada prismanya. Yang pertama soalnya adalah sebutkan sisi-sisi yang memotong ADHE, ya. Sisi-sisi yang ditanya ya, sisi-sisi yang memotong ADHE. ADHE, ya, yang sebelah kiri ya. Yang nomor 2, sebutkan sisi-sisi yang sejajar. Ya, yang sejajar. Kita lihat nanti yang sejajar ya. Yang nomor 1, sisi-sisi yang memotong ADHE itu tentunya nanti ada bidang atas, bidang bawah, bidang depan dan bidang belakang. Ya. Yang berikutnya yang pertama itu bidang bawah, yang jawabannya A, B, C, D ya. Bidang bawah ini ya, sisi bawah. Berikutnya A, B, F, E. A, B, F, E, ya berarti bidang sisi depannya. Berikutnya adalah E, F, G, H. E, F, G, H berarti sisi atasnya. Dan yang terakhir yaitu C, D, H, G. C, D, H, G berarti sisi belakangnya. Berarti ada 4. Ada depan, ada bawah, ada depan, ada atas, dan ada sisi belakang. Berikutnya sebutkan sisi-sisi yang sejajar. Kalau yang sejajar tentunya kalau kita lihat dari gambarnya itu yang atas sejajar dengan yang bawah, yang depan sejajar dengan yang belakang. Kalau antara samping kiri dan samping kanan itu dia tidak sejajar. Ya, bentuknya besar di belakang dan kecil di depan. Ya, tentunya sisinya tidak sama. Ya, sisi-sisi yang sejajar adalah A, B, F, E. A, B, F, E berarti yang di depan itu sejajar dengan yang belakang tentunya, DC, GH. DC, GH. Berikutnya
ABCD, ABCD kalau yang di bawah tentunya sejajar dengan di atasnya. EFGH, EFGH ya. Itu yang sejajar, sisi-sisi yang sejajar. Ya, itu untuk mengenai pembahasan yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Selanjutnya kita masuk lagi terhadap jarak ya. Jarak itu yang pertama jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Yang pertama ini tentunya kita membahas masalah titik saja dulu ya. Nanti ada antara titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Berikutnya ada lagi nanti garis dan berikutnya bidang. Jika ada dua buah benda, misalkan gedung, pada apa yang dimaksud jarak antara keduanya? Beberapa jarak antara kedua pusatnya. Bagaimana menentukan jarak antara dua bagian gedung agar dapat ditentukan, misalnya kebutuhan kabel untuk keperluan tertentu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dipahami pengertian dan cara menentukan jarak antara dua benda. Untuk memahami konsep jarak, perhatikan permasalahan berikut. Ya, contohnya seperti ini ya. Rumah Heru, Dimas dan Rama berada dalam satu perdesaan. Ya, rumah Dimas dan Rama dipisahkan oleh sawah sehingga harus mengelilingi sawah untuk sampai ke rumah mereka. Jarak antara rumah Dimas dan Rama yaitu 5 km ya. Rumah Dimas dengan Rama. Rumah Dimas dengan Rama ya. Dimas dengan Rama ini jaraknya adalah 5 km. Sedangkan jarak antara rumah Dimas dan Heru yaitu 12 km. Dimas dan Heru. Antara rumah Dimas dan Heru. Dimas dan Heru. Ini jaraknya adalah 12 km. Dapatkah Anda menentukan jarak antara rumah Rama dan Heru? Jadi pertanyaannya adalah jarak rumah Rama dan Heru. Rama dengan Heru ya. Ini jaraknya 5, yang sini jaraknya 12. Jika rumah Heru, Dimas dan Rama diwakili oleh 3 titik yaitu A, B dan C. Ini kita misalkan adalah titik A, B dan C ya. A, B dan C. Dengan membuat segitiga siku-siku, masalah tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut ya. Kita ini berarti yang dari rumah Dimas ke Rama itu jaraknya adalah 5 km ya. Dimas ke Rama kita misalkan ini Dimas ke Ramanya 5 km. Lalu rumah Dimas ke Heru itu 12 meter. Jadi kita pertanyaannya adalah berapa jaraknya antara rumah Rama dengan Heru ya. Bisa kita gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku. Dengan teorema Pythagoras diperoleh panjang AC ya, ini panjangnya antara rumah Rama dengan Heru, yaitu bisa kita rumuskan yaitu AC kuadrat sama dengan ya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ya, langsung saja kita masukkan angkanya. AB kuadrat yaitu 12 cm ditambah dengan BC kuadrat yaitu 5 cm. Jadi bukan cm ya, kilometer ya. AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat berarti 144 ditambah dengan 5 kuadrat yaitu 25. Maka AC kuadratnya sama dengan 144 ditambah dengan 25 berarti 169. Jadi kalau memindahkan kuadrat pindah ruas menjadi akar, berarti AC sama dengan akar 169. Maka AC sama dengan 13 km. Jadi jarak rumah Rama ke rumah Heru yaitu sebesar 13 km. Ya, lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Jarak antara dua titik. Perhatikan gambar berikut, ini titik A dan titik B. Jarak antara titik A dan titik B diwakili dengan panjang garis AB ya, dari panjang garis A ke B. Coba kita perhatikan contohnya. Perhatikan kubus ABCD EFGH berikut. Yang nomor 1, tentukan jarak antara titik A dan E. A, E ya, jarak ini ya. Yang nomor 2, tentukan jarak antara titik B dan D. Titik B ke D ya, ini ya. Ya.
penyelesaiannya yaitu jarak antara titik A dan titik E diwakili oleh panjang garis A ke E. Ya, berarti ini jarak dari A ke E diwakili dengan jaraknya A ke E. Sama saja ya. Karena garis AE merupakan rusuk kubus, maka panjang AE sama dengan 6 cm. Sedangkan rusuk kubusnya kalau kubus itu semua rusuknya itu sama ya. A ke B itu sama dengan B ke C, sama dengan C ke B ke D, D ke A itu sama saja, yaitu 6 cm. Berarti panjang AE sama juga, yaitu 6 cm. Jadi jarak antara titik A dan titik E adalah 6 cm. Berikutnya nomor 2 yaitu jarak antara titik B dan D. B dan D. Ya, ini ya jarak titik ini adalah B dan D diwakili oleh panjang garis BD ya. Garis BD ini ya. Untuk mencari panjangnya BD tentunya adalah AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat ya. Sisi ini ditambah di sini ya. Jadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Maka BD kuadrat sama dengan AB-nya sisinya 6 berarti 6 kuadrat ditambah dengan AD-nya juga 6 berarti 6 kuadrat. Maka BD kuadrat sama dengan 6 kuadrat berarti 36 ditambah dengan 6 kuadrat juga 36. Jadi BD kuadrat sama dengan 36 tambah 36 berarti 72. Maka BD sama dengan, ya ini akar kuadratnya kita pindahkan jadinya akar. Maka BD sama dengan akar 72. Akar dari 72 bisa kita pisahkan, bisa kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi akar 36 dikali dengan akar 2. Ya, kenapa kita pilih angka 36? Nanti 36-nya bisa kita akarkan. Maka BD sama dengan akar dari 36 yaitu 6. Maka hasilnya adalah 6 akar 2 kilometer. Kita lanjut yang B-nya, jarak antara titik dan garis ya. Jarak antara titik dan garis ya. Coba kita lihat gambarnya ya. Perhatikan gambar di samping ya. Titik A diproyeksikan pada garis G. Titik A diproyeksikan terhadap ini garis G. Ini titik A ya. Di atas ini titik A diproyeksikan terhadap garis G. Menghasilkan titik B, maka dihasilkan di sini adalah titik B. Jarak antara titik A dan garis G, jarak ini dari titik A ke garis G diwakili dengan panjang garis AB, A ke B ya. Perhatikan contoh berikut ya. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Ini kubusnya, ini dengan panjang rusuknya adalah 8. Tentukan jarak antara titik A dan garis EF. Ini titik A. Ya, titik A ini dengan panjangnya garis E ke F. Nah, ya, ini garis ini. Proyeksi titik A ke garis EF yaitu titik E ini. Ya, walaupun garis ini ya, walaupun sampai ke E itu sudah mewakili jarak antara titik A ke titik EF. Jarak antara titik A dan garis EF diwakili panjang garis AE ya, panjang garis A ke E. Oleh karena garis AE merupakan juga rusuk kubus, maka panjang AE sama dengan 8 cm. Maka jarak antara titik A dan garis EF adalah 8 cm. Ini mewakili ya. Maka panjangnya yaitu 8 cm. Kita lanjutkan yang ke C ya. Ya, ini setelah buat yang ke C yang terakhir. Jarak antara titik dan bidang. Perhatikan gambar di samping ya. Coba ini kita lihat, ini ada titik A lalu nanti ke bidang ya. Perhatikan gambar di samping. Titik A diproyeksikan pada bidang U ya, menghasilkan titik B. Ini titik A diproyeksikan terhadap bidang U, maka menghasilkan titik B. Jarak antara titik A dan bidang U diwakili panjang garis A ke B ya. Ini kalau jarak menghitung jarak titik ini ke bidang ini berarti diwakili dengan panjangnya A ke B.
Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Ini panjang rusuk kubusnya adalah 12 cm. Tentukan jarak antara titik A dan bidang E, F, G, H. Kalau kita perhatikan ini titik A ke bidang E, F, E, F, G, H. Ya berarti ya sama juga ya, hampir sama dengan tadi. Ini dari titik A ke sini. Tidak harus kita mencari titik pusatnya. Ini pokoknya sudah sampai ke bidang ini ya sudah, berarti itu jaraknya bisa diwakili antara dari titik A ke titik E. Proyeksi titik A ke bidang EFGH yaitu titik E. Ya ini ya titik E. Jarak antara titik A dan bidang EFGH diwakili panjang garis A ke E. Oleh karena garis AE rusuk kubus, maka panjang AE sama dengan 12 cm ya. Jadi jarak antara titik A dan titik EFGH adalah 12 cm. Maka panjang jarak antara A ke bidang EFGH yaitu sepanjang 12 cm. Ini cukup mewakili dari panjang A ke E. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai jarak titik dulu ya, jarak titik, nanti kita melanjutkan ke jarak garis ya. Kalau ada pertanyaan silakan diisi di kolom komentar ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.